Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Shalom, salam sejahtera, dan selamat berjumpa bagi kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini di akhir pekan Sabtu 16 Oktober 2021 tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Dan adapun topik judul daripada renungan kita adalah perolehlah hikmat. Perolehlah hikmat. Saudaraku sekalian, Alkitab berpesan mengajarkan supaya kita memiliki iman dan juga memiliki hikmat, wisdom, hokmah dikatakan atau Sophia, serta pengertian agar kita kemudian dapat membedakan yang manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, apa yang kudus. Yang penting dan yang sesungguhnya dapat melihat mana yang berkenan kepada Allah, dan itulah yang sempurna. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa asal-usul daripada hikmat itu adalah berasal dari pemberian ilahi. Itulah yang disebut dengan takut akan Allah. Kalau dikatakan takut akan Allah artinya takut melakukan yang jahat, tetapi berani mengerjakan yang benar dan yang baik itu. Jadi bukan takut akan Allah diartikan sesuatu hal yang menyeramkan di saat kita berjumpa atau berhadapan dengan Allah, tetapi takut dalam melakukan yang jahat. Nah, di sini Raja Salomo dikenal memiliki hikmat yang amat luar biasa. Dan itu juga dituliskan di dalam Alkitab. Dan firman Allah yang dituliskan dalam renungan kita hari ini merupakan permintaan Salomo kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk meminta sesuatu daripada Tuhan.
Coba, andai kata kepada kita diberikan kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, barangkali yang kita minta itu banyak. Atau mungkin juga tidak serupa dengan yang diminta oleh Salomo di dalam nas ini. Yang mana dikatakan tadi Salomo dia menjadi seorang pemimpin, seorang raja, tetapi dia masih muda. Seorang yang memang memiliki kekuatan yang besar. Sesungguhnya banyak hal yang harus dia minta. Sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin meminta prajurit, tentara, yang sebagainya itu yang bisa diandalkan. Untuk menunjukkan bahwa negaranya atau bangsanya yang dipimpinnya adalah yang memiliki kekuatan yang super hebat. Tetapi di sini, di tengah-tengah situasi itu, Salomo meminta hikmat untuk memimpin umat Tuhan Israel. Dan Tuhan mengabulkan permintaan daripada Salomo itu. Luar biasa sekali. Dia meminta hikmat yang dari Tuhan. Kita melihat bahwa orientasi hidup Salomo adalah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga dia meminta hikmat itu. Nah, oleh karena itu, di dalam ketaatannya mengikuti perintah-perintah Tuhan, dia mendapatkan kesempatan. Jadi ini harus menjadi satu pelajaran kepada kita sekalian. Kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan menawarkan sesuatu kepada kita karena memang kita hidup di dalam melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga hal yang spesial ia minta kepada Tuhan. Dikatakan tadi ia meminta hikmat. Artinya dia meminta untuk penguasaan diri dari Tuhan. Kalau di dalam ayat 12 dikatakan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi, karena Salomo meminta itu, maka Allah mengabulkannya. Dan dikatakan, sebelum engkau tidak ada seperti engkau. Dan sesudah engkau juga tidak akan ada seperti engkau. Inilah kehidupan akan yang dilakukan Salomo ketika dia hidup di dalam Tuhan. Bahkan selanjutnya dalam ayat 13 hingga ayat yang ke-14, bahkan apa yang tidak diminta oleh Salomo itu juga diberikan. Baik kekayaan, baik kemuliaan, bahkan umur yang panjang diberikan kepadanya. Luar biasa sekali. Inilah bukti kalau hidupnya tinggal di dalam Tuhan. Yang tadinya dia meminta satu, meminta hikmat, tetapi yang lainnya juga diberikan kepada dia. Dan bahkan juga di dalam kitab Amsal 3 ayat 16 makin mempertegas bahwa ketika dia memiliki hikmat yang sungguh-sungguh dari Tuhan, maka dia juga mendapatkan bonus yang luar biasa. Apa bonus yang luar biasa? Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara-saudaraku, inilah kehebatan daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ketika kita meminta, Tuhan tahu apa yang lebih kita butuhkan. Tuhan tahu mana yang tepat kepada kita, bahkan memberikan lebih daripada yang kita minta ini. Nah, oleh sebab itu bagaimana caranya agar kita mampu hidup di dalam hikmat yang daripada Tuhan? Pesan daripada renungan ini yang pertama adalah takut akan Tuhan membuat kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Takut akan Tuhan mengajak kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Itu dikatakan di dalam kitab Amsal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, maka kita tidak akan berani lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kalau kita sudah hidup dalam takut akan Tuhan, maka hal itu akan menyadarkan kita untuk tidak bersungut-sungut di dalam kondisi apapun itu di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini yang harus kita lihat pada kenyataan yang ada saat ini. Banyak orang-orang yang menimbun harta, yang merasa puas dengan kekayaannya, dia tidak takut lagi kepada Tuhan. Tetapi dia takut akan hartanya yang hilang, akan hartanya yang berkurang, kehilangan teman-temannya dan yang lain sebagainya. Nah, orang-orang yang tidak akan takut akan Tuhan ini sering sekali menjadi penghalang di dalam kehidupan kita dan mempengaruhi kita. Oleh karena itu mari hidup dalam takut akan Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua adalah rencana kita terlaksana semuanya sepenuhnya dalam hidup ini adalah karena campur tangan Tuhan. Banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa segala rencana yang telah tersusun dalam kehidupannya itu terlaksana hanya karena campur tangan Tuhan. Orang yang merasa itu adalah karena kehebatannya, karena usahanya, dan karena kepintarannya. Nah, oleh karena itu ketika kita menyerahkan seluruh rencana kita kepada Tuhan, maka pasti diwujudkan Tuhan kepada kita. Dalam kitab Amsal 16 ayat 3 juga dikatakan demikian. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segenap rencanamu. Serahkanlah kepada Tuhan. Kita harus menyampaikannya, mendoakannya. Inilah orang yang berhikmat. Dia tidak hanya hidup dalam mengandalkan pikiran dan kekuatannya, tetapi dengan hidup yang berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan, hiduplah di dalam ketetapan Tuhan. Semua orang boleh memperoleh hikmat dari Tuhan, asalkan ia benar-benar hidup di dalam ketetapan Tuhan. Takut akan Tuhan dan berjalan di dalam tuntunan Roh. Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk menjadi penuntun, agar kita senantiasa berada di dalam jalan Tuhan. Maka dengan hidup mengandalkan Roh Kudus, maka kita dituntun di dalam hikmat-Nya, hidup di dalam rencananya, hidup di dalam kebenaran di dalam Roh itu, dan hidup yang sungguh-sungguh memberikan arti yang sesungguhnya bagi Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran akan kasih-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Buat hari ini, hari yang penuh berkat dan sukacita. Engkau menghantarkan kami di dalam anugerah kemurahan-Mu. Dan kami telah disapa oleh firman, supaya hidup kami hidup di dalam hikmat-Mu, dalam tuntunan Roh-Mu. Dan inilah yang hendak kami minta kepada Tuhan. Ada banyak yang menjadi bahagian kebutuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi satu hal yang lebih berharga dan lebih berarti adalah hikmat. Sehingga di dalamnya kami menjadi tahu apa yang hendak kami kerjakan dan mana yang harus kami tinggalkan. Kami membawa hidup yang takut akan Tuhan, yaitu menjauhi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mengerjakan apa yang Engkau harapkan di tengah-tengah hidup kami ini. Maka kasihani kami Tuhan. Tuntunlah kami, agar setiap hari, setiap waktu, dimanapun kami berada, kami senantiasa merasa bahwa hidup kami ini ada di hadapan Tuhan. Engkau mengetahui segala sesuatu kehidupan ini. Dan olehnya kami semakin dituntun untuk bijak dan berbuat segala sesuatu dengan baik. Hikmat-Mu menuntun dan menghantarkan kami di dalam kepercayaan dan di dalam kebenaran-Mu. Sertai seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera di dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Horas, jangan lupa besok beribadah
ke bait Tuhan mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.